Masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Sulawesi Tengah membantu evakuasi warga terdampak banjir yang terjadi di Desa Korompeli, Sulawesi Tengah pada Rabu pagi. Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah membantu evakuasi warga terdampak banjir di Desa Korompeli, Sulawesi Tengah pada Rabu pagi. Dan saat Brimob Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre mengatakan sebanyak 12 personil dari Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Sulawesi Tengah dikerahkan untuk membantu evakuasi warga serta barang-barang mereka. Ia menyebut bencana banjir kembali melanda Desa Korompeli karena aliran Sungai Tambalako meluap akibat curah hujan yang tinggi. Banjir kembali melanda Desa Korompeli yang disebabkan oleh aliran Sungai Tambalako meluap akibat curah hujan yang tinggi. Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah membantu evakuasi warga terdampak banjir di Desa Korompeli, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait situasi di Desa Korompeli, kami telah terhubung bersama Wakil Komandan Batalion C Pelopor, Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah, AKP Sudirman. Selamat siang, Pak Sudirman. Selamat siang, Ibu. Baik Pak, bagaimana kondisi banjir hari ini di Desa Korompeli Pak? Alhamdulillah, Bu. Baik, baik. Sekarang ini kondisi hari ini sudah berangsur-angsur eh, pulih. Kemudian aktivitas warga sudah mulai aktif. Sebagian merapikan barang-barang yang terkena dampak banjir. Kemudian kendaraan sudah mulai bisa melalui jalan alternatif atau jalan poros. Baik, kemudian Pak, boleh dijelaskan sejak kapan curah hujan tinggi terjadi di wilayah tersebut Pak? Curah hujan terjadi tanggal 23 Maret 25, kemudian di tanggal kemarin tanggal 2, nah itu curah hujan semakin tinggi, kemudian mengakibatkan rumah warga tampak genangi oleh air. Baik, kemudian Pak, ada berapa banyak warga yang terdampak akibat banjir tersebut Pak? Warga yang kena dampak banjir tersebut adalah 36 rumah, kemudian beberapa fasilitas umum, rumah adat, termasuk rumah adat. Kemudian Pak, dari sejumlah jiwa yang terdampak dalam bencana tersebut, apakah ada korban jiwa yang menjadi korban dalam bencana banjir yang terjadi di Desa Korompeli Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini situasi aman, masyarakat yang menjadi korban jiwa nihil, tidak ada, Bu. Baik Pak, kemudian curah hujan tinggi tentu terjadi di setiap tahun ya Pak. Apakah banjir tahun ini lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pak? Untuk banjir tahun ini kami pastikan lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena jumlah yang terdampak semakin banyak dibanding tahun kemarin. Pak, langkah-langkah apa yang diambil oleh Polda Sulawesi Tengah bersama instansi terkait lainnya, tentunya dalam mengantisipasi banjir susulan yang mungkin saja terjadi Pak? Dalam langkah Polda Sulteng melalui Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, khususnya Batalion C, selalu siaga menjagakan personilnya dalam jumlah 1 SST. Kemudian kami berkoordinasi dengan BPBD dan kewilayahan dalam hal ini Polres bekerja sama untuk menanggulangi bencana. Kemudian kami menyiapkan fasilitas transportasi untuk mengevakuasi barang milik warga. Kemudian kami dari Satbrimob menyiagakan 1 unit kendaraan dapur umum bila dibutuhkan untuk dibukanya dapur umum untuk masyarakat yang mendapat banjir yang ada di pengungsian. Baik, kemudian Pak, terakhir, apakah ada langkah untuk mengantisipasi Sungai Tambalako yang meluap akibat curah hujan tinggi ini untuk tahun berikutnya Pak? Baik, kami akan berkoordinasi dengan kewilayahan, kemudian instansi terkait untuk menghimbau kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan
sembarang tempat, kemudian menghimbau kepada seluruh instansi terkait untuk menyiagakan semua peralatannya dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memperluas mungkin jalan air atau aliran air ke sungai. Baik, terima kasih Wakil Komandan Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah, AKP Sudirman. Semoga semua warga yang terdampak banjir selalu dalam keadaan sehat dan tidak ada banjir susulan. Terima kasih Bapak, sehat selalu dan salam presisi. Salam presisi, terima kasih. Baik pemirsa, perwira pemantauan wilayah Polda Jawa Timur melakukan pemantauan di setiap berbagai titik posko pelayanan dan posko pengamanan dan salah satunya di Polres Lamongan. Perwira pemantauan wilayah Polda Jawa Timur melakukan pemantauan di setiap berbagai titik posko pelayanan dan posko pengamanan, salah satunya di Polres Lamongan. Pamatwil Polda Jawa Timur mengunjungi pos pelayanan Polda Lamongan pada Senin lalu untuk memantau perkembangan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebagai pos pelayanan Lebaran, pos ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang istirahat yang nyaman, musola, area bermain anak, hingga informasi update pantauan arus lalu lintas terkini. Polres Sumedang menunjukkan respon cepat dalam membantu seorang anak berusia 4 tahun yang mengalami kejang-kejang saat perjalanan menuju rumah sakit pada Selasa kemarin. Anak berusia 4 tahun berhasil dibawa ke RSUD Umar Wira Hadikusumah Sumedang untuk mendapatkan penanganan medis. Kasih Humas Polres Sumedang, AKP Awang Munggardijaya menyebut bahwa keluarga korban meminta bantuan polisi karena terjebak macet di kawasan Bojong. Melihat kejadian ini, personil Polres Sumedang langsung bertindak cepat dengan membawa anak tersebut menggunakan mobil patroli Polres Sumedang ke rumah sakit. Polres Metro Depok bersama Kodim 0508 Depok menggelar apel pasukan pengamanan dalam rangka pengamanan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri di wilayah Depok. Berikut laporan dari Humas Polres Metro Depok untuk Anda. Mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita semua sudah standby. Mudah-mudahan dengan kesiapan kita, kesiapan TNI, kesiapan Polri, dan kesiapan perangkat pemerintah Kota Depok, saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri, merayakan malam takbiran akan nyaman, gembira semuanya. Jadi diimbau untuk tidak melakukan takbir keliling, pawai arak-arakan maupun kegiatan serupa pada malam takbiran. Untuk itu saya harapkan kepada seluruh personil yang terlibat mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif, serta cara bertindak yang tepat, efektif, dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada sesuai dengan karakter kerawanan pada. Satuan Lalu Lintas Polres Malang melaporkan kondisi lalu lintas di wilayah Singosari dan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut laporan dari personel Satuan Lalu Lintas Polres Malang untuk Anda. Pagi kami dari Satlantas Polres Malang melaporkan situasi terkini dari perlintasan kereta api Karangus Singosari pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 sekira pukul 5 Singosari mengarah ke barat kota wisata Batu terpantau lancar. Sebaliknya untuk arus lalu lintas yang dari timur kota wisata Batu, barat kota wisata Batu mengarah ke timur kota Singosari terpantau lancar namun tetap lancar. Arah selatan menuju ke utara atau Malang Kota terdapat kendaraan yang didominasi roda 4 ramai lancar. Selanjutnya yang dari utara menuju ke selatan mengalami kepadatan kemudian dan didominasi oleh roda 4. Dari kota Blitar yang menuju arah kota Malang maupun Kepanjen terpantau dan mengalami peningkatan volume kendaraan R4 maupun R2, namun roda masih tetap berputar.
Kemudian sebaliknya dari arah Kepanjen yang menuju Blitar maupun Kota Malang terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan. Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan melaksanakan halal bihalal ke Bupati Pasuruan dan kediaman Kapolda Jawa Timur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Di hari pertama perayaan Lebaran Idul Fitri, Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan bersama Ketua Bayangkari Cabang Pasuruan Nyonya Widyadani dan jajaran penjabat utama Polres Pasuruan melaksanakan halal bihalal ke kediaman Bupati Pasuruan dan kediaman Kapolda Jawa Timur. Dengan adanya halal bihalal diharapkan semangat kebersamaan dan koordinasi antar instansi di Pasuruan semakin erat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.